Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di atas meja ini ada 5 buah pusaka. Ini nanti di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengupdate dari pusaka yang kemarin sudah selesai dibuatkan warangka baru sobat. Nah ini adalah keempat buah pusakanya, karena untuk yang pusaka yang satu itu di servis warangkanya sobat. Nah ini adalah pusaka yang pertama, ini warangkanya dari kayu telesium nginden. Ini kalau nggak salah untuk di pusakanya dapurnya adalah dapur Kebo Teki. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang agak langka di dunia tosan aji. Dan ini adalah beberapa di antaranya kemarin ada yang menanyakan, Mas untuk di pusakanya yang itu berapa? Karena masih dibuatkan warangka baru, jadi ya tak jawab masih dibuatkan warangka Pak. Nah kalau untuk yang ini, kalau Anda melihat untuk di hubungan gonjonya ada pamornya seperti kayak pamor kendit memang. Ini kalau nggak salah untuk di pusakanya adalah pusaka dengan pamor Tejo Kinurung, yang mana waktu itu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trenggalek, yang menurut dari keterangan beliau ini pusaka ini bekas miliknya salah seorang lurah di daerah Pacitan. Nah itu ini saya buatkan warangka dari kayu akasia sobat. Nah ini akasia berut dengan model Branggah Jogja. Nah kalau untuk pusaka yang ini, dia ini dari kayu hitam, dan untuk di pusakanya ini dia pamengkang jagat. Jadi untuk di pamornya kalau nggak salah adalah pamor pancuran mas pamengkang jagat. Ini yang kemarin juga ada yang menanyakan kalau nggak salah. Lalu untuk di pusaka yang keempat ini adalah pusaka yang kapan hari saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari Trawulan sobat. Nah ini pusakanya bagus, bilahnya ini dia rabaannya halus. Jadi pusaka ini untuk di belah tosan ajinya pulen banget, dan untuk di pamornya pamor ngebior, nanti tak tunjukkan kepada Anda. Nah kalau untuk yang ini saya dapatkan sama sebenarnya dengan rekan tosan aji saya yang dari Trenggalek yang ini. Nah ini untuk di pamornya adalah pamor Toyo Mambek atau ombak segoro. Nah daripada penasaran, kita langsung saja akan mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Baik sobat BMC, kita langsung saja akan melihat seperti apa wujud dari satu persatu dari kelima buah pusakanya. Kita akan mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah pusaka yang pertama ini dia untuk di warangkanya Gayaman Solo dengan kayu telesium nginden sobat, dan dia memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah. Jadi ini kesannya sudah sesuai dengan apa ya, harapan saya, yaitu koleksi-koleksi di Galeri Bumi Mojopahit harus bersih, glowing, dan juga tampak meriayeni. Meskipun untuk di warangkanya tidak mewah gitu, yang pasti keinginan saya yaitu nampak bersih dan juga nampak meriayeni itu sudah tercapai. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya, masih belum diwarangi sobat, karena memang kemarin setelah saya mendapatkan dari teman saya itu terus tak kirim ke tukang warangka saya biar segera dibuatkan warangka baru. Nah ini untuk di pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh sobat. Pusaka ini beberapa waktu yang lalu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Nganjuk. Nah ini pusakanya masih tergolong utuh ini sobat. Ini bagus ini pusakanya ini. Untuk di pamornya masih belum terlihat, nanti biar diwarangi dulu oleh tukang saya. Kalau sekilas mungkin seperti kayak pamor ngulit semongko, tapi biar nanti diwarangi dulu biar tidak salah sebut nanti sobat. Nah ini kalau Anda melihat untuk di lungguh wilahnya, terp-terpannya ini masih rapat. Nah seperti, dan juga di bagian ini, di bagian gonjonya di sini seperti kayak pamor kendit mimang ini sobat. Nah, ini pusakanya masih tergolong utuh. Ini bagus loh ini pusaka ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan keris Kebo Teki, tapi sudah termahar sobat, dan itu pun juga bagus, tetapi yang ini kayaknya lebih bagus yang ini kalau menurut saya loh. Kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah ini adalah pusaka yang pertama dengan dapur Kebo Teki. Lalu yang kedua ini coba kita akan melihat, ini untuk di warangkanya adalah warangka Branggah Jogja, memakai mendak selut merutu sewu bersepuh emas.
Untuk di kayunya sendiri ini estimasi kayu akasia berut memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah. Nah, ini kesannya pun juga bersih, glowing, dan juga meriah ya ini sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya sendiri ini masuk di dapur tilam upih sobat. Dapur tilam upih dan pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Ini adalah salah satu dari jenis pamor istimewa sebenarnya. Pamor primadona di dunia tosan aji. Dan bagian ini kalau Anda melihat sobat, untuk di gonjonya ini ada pamornya, yaitu pamor kendit mimang. Nah, lalu kalau Anda bertanya, Mas itu di bagian ekor gonjonya kok ada semacam kayak pamor yang ke bawah. Nah, pamor yang ke bawah ini ternyata sobat ini bersambung ke bagian wuwungan gonjo. Nah, ini. Jadi pamor yang ini dia disambungkan ke bagian wuwungan gonjonya. Nah, ini adalah kalau menurut saya ya, ini adalah pusaka istimewa. Bahkan kalau menanting langsung, melihat langsung, sebenarnya untuk dibilah tosan ajinya ini ada gradasi dua warna. Kalau Anda melihat ini di bagian sini, dia warnanya kehijauan. Nah, hitam semu kehijauan. Tetapi kalau untuk yang sini, dia warnanya cenderung kehitaman. Nah, antara bilah yang sini, nah separuh-separuh ini, dia berbeda. Coba diamati. Nah, di bagian sini dia semu kehijauan, sedangkan bagian sini dia kehitaman. Nah, ini adalah salah satu dari keunikan tosan aji yang saya dapatkan ini sobat. Nah, begitupun juga di baliknya. Kalau Anda melihat ini di bagian atasnya ini dia kehitaman, sedangkan di bagian yang sisi bawahnya dia kehijauan. Nah, ini yang menurut dari keterangan teman tosan aji saya didapatkan dari mantan lurah daerah Pacitan, katanya seperti itu. Dan ini waktu itu untuk di warangkanya yang dikerikitin tikus sobat. Jadi warangkanya waktu itu Gayaman Solo, estimasi kayu timuhu, tetapi di warangkanya itu dikerikitin tikus. Itulah kenapa terus saya ganti warangkanya biar apa ya, biar bagus lah, biar serasi dengan pusakanya. Karena saya melihatnya ini pusakanya bagus ini sobat. Mungkin di antara sobat kemarin ada yang penasaran, Mas seperti apa sih warangkanya? Ini kemarin kalau nggak salah masih saya simpan kok untuk di warangkanya. Nah, karena memang apa ya, dalam penilaian saya kok kayaknya kurang serasi. Karena pusakanya bagus, masa warangkanya dikerikitin tikus. Akhirnya terus saya pesankan warangka baru sobat. Nah, ini kayunya kayu akasia berut. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini pun juga untuk di pusakanya sendiri, bilahnya masih tergolong utuh sobat. Dapurnya dapur tilam upih, dan di bagian bilahnya ini terdapat gradasi dua warna, yaitu di bagian sisi yang bagian atas ini dia kehitaman, sedangkan bagian bawah dia ini kehijauan. Nah, begitupun juga dengan di baliknya. Yang sebelah sini dia kehitaman, sedangkan bagian yang sini, nah ini dia kehijauan. Nah, ini memang pusaka unik ini kalau menurut saya. Pusakanya bagus dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini meskipun bentuknya lebih pendek dari yang lainnya, tapi ini pusaka yang membuat hati saya itu jatuh hati sobat. Warangkanya Gayaman Jogja dengan kayu hitam, memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah juga ini. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini kalau di dalam dunia tosan aji teman-teman lebih sering menyebutnya adalah pamor pancuran mas. Nah, tetapi dia yang istimewa sobat, di bagian sor-soran dari bilahnya ini dia pamengkang jagat. Nah, ini kalau nggak salah untuk diestimasinya kemungkinan adalah estimasi Banten sepuh. Karena ini untuk digonjonya dia agak pendek seperti ini sobat. Maaf untuk digandiknya. Nah, kalau Anda melihat di bagian sor-sorannya ini dia menggumpalnya itu membentuk junjung derajat. Nah, di bagian sor-sorannya ini dia membentuk junjung derajat. Jadi di bagian atas ini, nah dia garis lurus, lalu bagian bawahnya dia mengembang membentuk junjung derajat. Kemungkinan besar pusaka ini mungkin zaman dahulu diagem oleh seseorang yang
memegang tampuk kepemimpinan di wilayah tertentu, entah itu seorang lurah, camat, atau bupati, ataupun juga demang dan juga yang lainnya sobat. Karena saya meyakini bahwasanya pusaka dengan pamor-pamor seperti ini kemungkinan besar zaman dahulu diagem oleh seorang pemimpin. Kalau di dalam sudut pandang pribadi saya seperti itu. Apalagi nih kalau Anda melihat ini dia pamengkang jagat sobat. Kalau nggak salah ini pusaka yang beberapa waktu yang lalu ditanyakan oleh penonton gitu. Tapi memang masih saya buatkan warangka baru. Ini kayaknya nanti akan masuk di koleksi pribadi ini mungkin ya. Kalau memang tidak ada yang ini, tidak ketemu dengan Tuan Barinya ya berarti masuk ke koleksi pribadi saya sobat. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita akan melihat untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini dia warangkanya Gayaman Jogja, estimasi kayu cendana Jawa. Nah, dia memakai mendak selut merutu sewu bersepuh emas, juga memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah. Nah, kesannya bersih, glowing, dan juga meriah yeni. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trowulan. Waktu itu saya bertandang ke rumah beliau. Tak lihat dari pusaka-pusakanya memang apa ya, yang berhasil menarik hati saya. Nah, pusaka ini sebenarnya saya tidak tahu kalau dia punya pusaka yang ini. Karena apa? Karena pusaka ini sama beliau di apa ya, ditempatkan di tempat khusus gitu. Ada 2 pusaka. Mas, ini adalah pusaka ya kesenangan saya. Saya suka dengan pusaka yang bilahnya itu halus katanya gitu. Tak lihat-lihat loh, iya emang gila. Jadi ini untuk dirabaannya ini halus ini sobat, untuk dibilahnya. Nah, ada 2 sebenarnya, tetapi yang berhasil mencuri hati saya ya pusaka yang ini. Karena apa ya? Karena di pusakanya dia pamornya ini ngebior. Dan teman saya pun juga bilang, wah sampean milihnya titis mas. Jadi milihnya itu tepat katanya gitu. Nah, yang satu lagi memang bilahnya pulen dan rabaannya halus, tetapi untuk di pamornya kurang istimewa kalau menurut saya. Nah, kalau untuk yang saya pilih ini menurut saya pamornya istimewa. Ini insya Allah nanti selesai diwarangi akan nampak ngebior ini untuk di pusakanya ini sobat. Nah, ini memang untuk di bilahnya dia pulen dan rabaannya halus. Sebenarnya pusaka ini tidak gampang berkarat ini sobat. Ada saya memiliki beberapa koleksi pusaka itu. Dia memang untuk dibilahnya seperti ini. Jadi rabaannya halus pulen dan memang tidak gampang berkarat. Ini pun sebenarnya kalau seumpama tidak diwarangi pun juga nggak masalah. Tapi ini nanti tetap akan saya warangkan sobat. Biar lebih maksimal pancaran dari mubiarnya pamor ini. Oke, ini adalah pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang terakhir pusaka ini sobat. Nah, ini pusaka ini pun juga saya dapatkan dari 1 orang dengan pusaka yang ini. Nah, dengan pusaka yang ini. Tapi kalau untuk yang ini dia ada ceritanya gitu. Mantan dari lurah daerah Pacitan. Tapi kalau untuk yang ini dia tidak ada ceritanya. Dari hunternya kalau nggak salah mungkin dari orang rumahan gitu saja. Nah, untuk di warangkanya memakai warangka Ladrang Solo, estimasi kayu Termbalu. Nah, itu seperti itu info dari tukang servis warangka saya. Karena memang kalau untuk saya kan tidak begitu paham tentang perkayuan. Itulah kenapa kalau untuk di saya selalu menanyakan ke tukang warangka saya sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini pusakanya ini kalau kita melihat sobat untuk di looknya ini adalah look malas. Jadi looknya ini look kembu. Jadi tidak begitu jelas untuk di looknya. Ini kalau nggak salah dapurnya dapur Sempono. Kemarin looknya seingat saya adalah look 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, look 9. Dapurnya dapur Sempono. Ini estimasinya mungkin masuk di estimasi Pajajaran. Nah, pamornya adalah pamor Toyo Mambek atau Ombak Segoro. Nah, ini bahkan di bagian gonjonya ini kalau Anda melihat sobat, ini pun juga pamornya sama loh ya. Jadi pamornya seperti kayak Toyo Mambek atau Ombak Segoro. Nah, ini pusaka bagus ini. Nah, ini pusaka yang saya dapatkan sama di 1 orang dengan pusaka yang ini. Nah, ini adalah wujud dari kelima buah pusakanya.
Oh ya sahabat, mungkin di antara Anda ada yang sedang membutuhkan atau mencari deder dengan mendak selut lawasan seperti ini. Nah, saya kemarin punya gitu loh. Nah, ini masih layak ini. Untuk di kayunya, ini kayu bagus loh ini. Ini garapannya pun juga garapan rapi. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.